Sebelum mulai video ini, silakan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata gaib leluhur, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini, saya beserta tim mata gaib leluhur berkesempatan nih mengungkap sejarah yang ada di Makom Ratu Jaya. Nah, tentunya ada sejarah apa aja nih di sini, ya kan? Nanti saya akan bertanya bersama juru kunci yang ada di Makom Ratu Jaya, dan tentunya saya selalu ditemani oleh dua praktisi spiritual kita, yaitu Panembahan dan Akisari. Tentunya saya akan bertanya-tanya nih kepada Panembahan melalui kacamata batin beliau beserta Kisahri. Oke, stay tune terus. Kita langsung ke titik spot yang akan kita lihat dan akan kita sambangi. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata gaib leluhur dimanapun kalian berada, yang saya cintai dan saya sayangi. Pada kesempatan malam hari ini, saya beserta tim mata gaib leluhur sedang berada di makam Ratu Jaya. Seperti biasa, saya ditemani oleh Panembahan dan Akisari beserta juru kunci yang ada di makam Ratu Jaya. Sahabat, pada malam hari ini saya beserta tim mata gaib leluhur akan mengungkap sejarah dan mitos yang terdapat di Makam Ratu Jaya. Sejarah apa aja yang ada di Makam Ratu Jaya tentunya akan saya tanya kepada juru kunci dan Panembahan beserta Akisari. Oke, saya bertanya kemana dulu? Boleh, saya juga boleh. Ya, saya bertanya ke Panembahan dulu. Sejarah dan mitos apa nih yang ada di Makam Ratu Jaya sehingga dari namanya tersebut sudah sangat luar biasa nih, Panembahan. Boleh diterangkan agar sahabat mata gaib leluhur yang ada di Depok, khususnya di daerah Makam Ratu Jaya, ini termasuk daerah Ratu Jaya, Gang Masjid ya. Jadi bisa tahu nih mitos atau sejarah yang ada di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua tim mata gaib leluhur udah sampai di sini. Buat pemirsa di rumah, terima kasih atas doanya. Kita sampai diturunkan rahmat Allah dengan hujan ya. Iya. Sangat deras sekali. Perjuangan perjalanan sampai di sini gitu kan. Alhamdulillah dipertemukan oleh juru kunci kita itu Bapak Isa Sanjaya. Kebetulan Bapak Isa Sanjaya ini salah satu anak dari Bapak Kong Husin. Kong Husin itu di juru kunci terdahulunya, itu almarhum ya, udah almarhum. Doakan mudah-mudahan Kong Husin diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan sedikit penjelasan bahwa di sini adalah makam Eyang Ratu Jaya, yaitu dulu tempat tilasnya, tempat perkumpulannya, itu perkumpulannya para prabu di sini. Itu salah satunya Eyang Prabu Jaya Dewata, itu bersama istrinya. Dan kebetulan mitos di sini apa ya? Ada selendang. Oh, ada selendang. Ada selendang dan berupa keris yang tertinggal di sini di zaman dahulunya menurut juru kunci di sini. Dari sejarah riwayatnya seperti itu. Nanti insya Allah kita kuak lagi sejarahnya melalui juru kuncinya, insya Allah. Karena di sini kan ada beberapa makam nih, banyak. Ya. Ada beberapa makam di sini, ada makam ini, makam itu. Nah, khususnya ini kan makam Ratu Jaya. Kalau yang di belakang kita nih, makam Ratu Jaya, insya Allah nanti kita kuak di sini. Ada makam di belakang, juga ada makam Raden. Siapa itu? Ada, nanti kita lihat di sana. Oh, boleh, nanti dijelasin di situ ya. Dijelasin di situ, insya Allah. Udah, hanya gitu aja, mungkin biar nggak kelamaan. Iya, benar. Okay. Gitu. Penasaran, pemirsa penasaran nih. Ya. Panembahan dan Akisari mungkin akan melakukan komunikasi batin ya. Ya.
mata gaib leluhur. yang Insyaallah. terhadap apa yang ada di makam Kesesungguhannya di sini. sesungguhnya sejarah mitosnya seperti apa. Ya. Oke, sahabat mata gaib leluhur, jangan lupa subscribe, like dan komen, dukung kami terus agar kami selalu memberikan konten atau tontonan-tontonan yang menarik. Oke, kita langsung aja ke titik yang berikutnya. Ya, nih Bapak Isa, Ya. saya mau nanya, Ya. untuk di makam ini makam siapa nih? Lalu ini makam kakek nenek saya. Oh sini. Ini, Ya. ini makam kakek saya ini kuncen ini. Oh ini yang tadi Pak Isa sebutkan ya. Ya sahabat, mata gaib leluhur ini salah satu makam dari leluhur atau dari orang tua Pak Isa. Kakek saya ini. Kakek nenek Pak Isa. Jadi ini sebelum Pak Isa, beliau dulu yang Sebelum saya, Hmm. beliau, terus bapak saya, lalu saya. oh gitu, iya iya iya. Oke ya sahabat, oke. Jadi ini salah satu leluhur dari Pak Isa yang tadi Pak Isa jelaskan kepada kita. Oke. Nah, Pak Isa, nih saya mau nanya nih, ini kan di belakang ada makam juga nih. Iya. Boleh dikasih tahu nggak makam siapa aja Oh nih yang boleh, di belakang ya sini? boleh boleh. Oke, ya kita langsung sana aja. Ya, Ah, ayo sahabat. Lewat sini ya? saya coba. Nah ini. Agak pendek, sahabat. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ya, tadi kan saya bertanya nih, Iya. di makam ini boleh dijelaskan nggak makam siapa? Kalau ini makam buyut saya. Oh, Buyut Pak Isa. Buyut. Kalau yang tadi kakek nenek Dari bapaknya Haji Rasman ini. dari Bapak Haji Rasman. Iya. Oh iya iya. Jadi ini salah satu buyut Pak Is, Iya. Pak Is apa? Ya, Buyut saya. Buyut Pak Ishak ya. Boleh dikasih tahu nggak? Sebelumnya memang seperti Pak Isa juga apa gimana? Kuncen juga? Kalau beliau emang asli sini, bukan Kuncen. Sebelum ada makam, Mm-mm. makam inilah. Oh sebelum ada makam ini ada makam ini. beliau. Iya 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 iya, oke oke. Ya sahabat, mata gaib leluhur ini adalah makam dari buyutnya Pak Isa, juru kunci yang ada di makam Ratu Jaya. Jadi memang Pak Isa ini adalah ibaratnya penduduk asli Ratu Jaya. Ya. Itu jadi kita akan bertanya-tanya lagi nih karena ada beberapa spot yang akan kita lihat. Di sini juga cicit saya ada. Oh di sebelah juga ada. Oke. Cicit saya. Ya kita langsung. Ya sahabat, kita ke spot berikutnya. Mulai laut tuh. Buat berapa bukan? Ya sahabat, mata gaib leluhur. Tadi kita udah melihat kakek neneknya Pak Isa dan buyutnya. Nah sekarang kita beralih ke belakang untuk spot berikutnya nih. Nah kalau yang di belakang saya ini siapa Pak Isa? Tolong Kali yang di belakang ini, jelasin. beliau adalah cicit saya. Oh cicit. Boleh dikasih tahu ininya apa? Siapa beliau? Kalau beliau namanya Buyut Cicit Sirap.
Cicit sirap. Asli di sini seperti Sama beliau berdua nih. sama ya yang buyut tadi, termaksud ini juga yang di belakang saya. Nah, beliau emang orang asli sini. Oh gitu, ya oke. Ya sahabat, nah jadi memang antara yang tadi pertama kita lihat itu kakeknya dan nenek, ini buyut, di belakang saya cicitnya. Oke, Ya. kita langsung lihat lagi. Ada spot mana lagi nih? Aisyah yang Ini dalamnya mau dilihat nggak? boleh kita lihat. Yuk. Ya. Memang agak pendek sahabat, jadi kejedot. Ini beliau ya. Ya sahabat, memang di sini nih memang keluarga besarnya Pak Isa. Kalau jadi beliau benar-benar mengetahui banget nih sejarah atau budaya yang ada di makam Ratu Jaya ini. Nah, terus termaksud ini siapa Pak Isa? Ini sih hanya makam aja. Oh, makam. Makam Apa biasa. masih dari keluarga? Enggak. Oh, bukan. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Isa. Kita langsung ke titik berikutnya. Ada lagi sana di belakang makam Raden. Ada lagi. Ya. Nah, gimana? Udah. Masih banyak. Mana? Di belakang ya? Raden. Raden. Makam Raden ya. Di belakang ada. Di belakang. Ayo kita langsung sono. Ntar saya tanya di sana. Ini sebelahnya. Ya, sahabat Mata Gaib Leluhur, sekarang saya berada di makam Raden. Saya belum tahu nih Raden Somawinata. siapa. Raden Saya- Raden Somawinata Raden bin Natagiri. Raden Somawinata Somawinata. bin Natagiri. bin Natagiri. Raden Natagiri. Ya. Pangeran Natagiri. Pangeran Natagiri. Nah, Boleh di ini aja dilihat situ. Nanti di shot. Coba kamera sini. sebelah. Dilihat situ aja. Lihat, Pak. Coba sini kameranya. Ya sahabat, sekarang kita Balik lagi kembali ke ke titik awal. Oke sahabat Mata Gaib Leluhur, saya sekarang berada di dalam makam Ratu Jaya yang tadi disebutkan Panembahan dan Pak Isa. Nah sekarang saya mau bertanya nih, tadi kan udah beberapa spot yang diberitahukan ke Pak Isa ya, perihal kakek neneknya, buyutnya, cicitnya. Nah, ini ada yang membuat saya penasaran nih perihal Raden yang tadi di belakang Panembahan. Mungkin Panembahan bisa jelaskan secara detail nih, melalui kacamata batin Panembahan, sejarahnya seperti apa nih Panembahan. Sebelum saya membahas di titik ini ya, di dalam ruangan ini, monggo Panembahan. Ya, jadi begini, kebetulan insya Allah ya kebenaran itu sama dengan apa yang terjadi di zaman dahulunya gitu ya, Pak Isa. Karena kan kita semua ini nggak tahu kejadiannya dulu seperti apa, Iya. tapi menurut orang-orang tua kita yang memberitahu bahwa sesungguhnya di makam Ratu Jaya tersebut ini dulunya tempat ini tempat perkumpulan, tempat paguyuban ya. Paseban. Jadi paguyuban, pertemuan perkumpulan. Nah, jadi di sini sebenarnya banyak gitu. Di bawah juga ada pancuran. Dulu disebut pancuran 7 tuh di sini sebenarnya. Oh di sini Ada 7 pancuran, tapi sekarang tinggal 1. Itu pun lagi nggak keluar airnya. Pancuran Kering. di bawah lagi kering. Nah, kalau kita ke bawah bisa nanti coba kita ke pancurannya di bawah sana. Insya Allah nanti kalau Pak Isa izinkan untuk kita ke sana. Iya. Nah, tapi kalau di sini dulu sejarahnya ini tempat paguyuban atau paseban ya. Paseban. Ah, Pertemuan. Pertemuan.
Kenapa ada makam Raden? Iya. Kenapa ada makam Pangeran? Mm-mm. Dan ini pun dulunya peninggalan di dalam ini adalah salah satu selendangnya. Karena yang Prabu Jayadewata pada waktu itu di sini pernah tilas ke sini dengan istrinya. Prabu Jayadewata. Ah. Kalau boleh tahu siapa nih Prabu Jayadewata? Yang dikenal yang Prabu Siliwangi. Gitu. Insya Allah ya kebenarannya nanti kita kuak lagi, kita samakan lagi. Ya. Karena kita menurut orang tua yang memberitahu kita juga, dan tadi melalui mata gaib leluhur kita coba komunikasi di saat Pak Isan lagi ngasih tahu di sini Perihal kakek nenek dan buyutnya ya. jadi di sini ada selendang, sekali lagi ada selendang. Sini tapak tilasnya makom ya, bukan makam. Makom itu tapak tilas peninggalan. Dulu peninggalan selendang. Yang sekarang kita duduk nih. Di dalam sini Di dalam ini. bukannya jasad tapi selendang. Hmm. Jadi makom tempat tilasnya dulu, dan ada salah satu pusaka kerisnya juga. Itu Masih ada? Masih ada. Tapi insya Allah nanti disamakan lagi dengan sejarah-sejarah asli dari keturunan-keturunan yang Prabu kan banyak. Iya. Karena mungkin banyak yang belum tahu kalau di sini ada. Betul. Karena di makam Ratu Jaya ini banyak yang belum tahu bahwa beliau dulu pernah ke sini. Oh, Posisi jadi di daerah Depok ini. memang saya sempat mencari sumber beritanya, memang masih agak samar-samar, teman-teman. Makanya saya sedikit penasaran nih, gitu loh, untuk menanyakan siapa itu Prabu Jayadewata yang tadi Panembahan sebut. Itu adalah yang Prabu Siliwangi. Di bawah ini tadi di belakang ya, di belakang ini ada Raden Natagiri. Nah, itu siapa Panembahan? Ya masih kalau bahasa kita mah masih kerabat. Karena ada pangeran, ada Prabu, ada Raden, kan gitu zaman dulunya nih. Kebenarannya nanti kita ungkap lagi di sejarah ya, karena kita belum bisa mengatakan bahwa sesungguhnya itu seperti apa. Iya. Gitu. Tapi di sini menurut mata gaib leluhur, tadi kita juga coba komunikasi oleh gaib-gaib di sini. Mungkin ya kita nggak pakai mediumisasi ya, hanya kita coba berkomunikasi, dan kita juga ngobrol sama orang tua dulu, ternyata hampir menyerupai. Iya. Hampir menyerupai bahwa di sini adalah dulu tapak tilasnya, istilahnya perkumpulan pertemuan. Nah, di Depok ini khususnya di Ratu Jaya gitu. Karena kan banyak beberapa titik yang Prabu Siliwangi itu pernah datang. Ya, Tilas, tapi belum pada ketemu nih gitu ya. Insya Allah untuk pemirsa semua di rumah, khususnya yang Depok ya, khususnya keturunan yang Prabu Siliwangi, insya Allah bisa mampir ke sini. Karena di Ratu Jaya ini mungkin banyak yang belum tahu. banyak yang belum tahu ya. Banyak yang belum tahu bahwa di sini ada jejaknya leluhur mereka, yang khususnya keturunan yang Prabu Siliwangi. Yaitu yang Prabu Jayadewata. Mungkin ada kaitannya dengan nama daerah ini ya, Pak? Ya, karena di sini Ratu Jaya. Kenapa Ratu Ratu Jaya? Karena yang Prabu dulu ke sini dengan istrinya. Kalau istrinya Prabu ya udah pasti ratu. Kalau raja istrinya udah pasti ratu. Makanya pengambilan nama daerah sini Ratu Jaya dari Ratu, sejarah yang ada di sini. Gitu, insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak gagal paham nanti kita. Karena biar keturunan dari yang Prabu Siliwangi, khususnya yang Prabu Jayadewata, bisa mampir ke sini sowan. Gitu. Karena sowan jauh-jauh banget nih. Ada kemana-mana ya, Cirebon. Wah, ternyata di Depok ada. Banyak yang belum tahu. Ya khususnya nanti alamatnya dikasih tahu aja ya, Aki ya. Kasih tahu aja alamat ini tepatnya di Ratu Jaya Gang Macit ya. Gang Macit. Nggak jauh dari Dipo kereta Depok Lama. Nggak jauh dari Dipo. Nanti kalau mau ke sini ketemu saya sama juru kuncinya, Pak Isa ya. Pak Isa ini tinggalnya nggak jauh dari sini di Ratu Jaya. Nanti insya Allah diterapkan teleponnya, nomor teleponnya. Mungkin nanti kita akan kasih deskripsi berikut nomor telepon Pak Isa atau Panembahan. Biar bisa sowan. Karena tapak tilas yang Prabu itu banyak. Iya. Di mana-mana. Ini salah satunya. Tapi sih menurut orang tua terdahulu, ini tapak tilas tertua.
tapak tilas tertua di sini. di sini. Sebelum kemana-mana itu beliau kesini dulu. Oh jadi sebelum Jauh-jauh nih berkata. iya ya. Di daerah Depok ini sebelum jauh-jauh ke tempat sampai ke Bogor, ke Jasinga kan ada tuh, sampai ke Gunung Padang di Cianjur, sampai di mana lagi banyak tapak tilasnya. Tapi sesungguhnya di sini beliau dengan istrinya dulu. Gitu. Boleh dijelaskan istrinya siapa? Wah, kita belum berani. Oh belum. Belum berani Mungkin menjelaskan. apa nggak seluruhnya. Karena salah satu istrinya kan yang Prabu dulu punya istri kan nggak satu. Iya. Salah satu istrinya. Jadi di sini kenapa disebut Ratu Jaya? Iya. Karena yang Prabu namanya yang Prabu Jaya Dewata. Jaya Dewata. Dan di sini kenapa dibilang ratu? Karena dulu ratu dengan yang Prabu pun ratu, ya ratu. Kalau zaman dulu bilang ratu. Ratu. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan, bukan raja ya. Ratu. Gitu. Insya Allah ya nanti disinkronkan lagi karena kita mengungkap sejarah itu nggak sembarangan. Iya loh. Gitu. Butuh konkret apa sih? Data yang absurd. Valid. Gitu ya, valid. Jadi jangan sampai gagal paham nanti. Karena di sini kita sebagai tim Mata Gaib Leluhur ya Ki. Iya. Cuma biar nanti keturunan-keturunan dari yang Prabu Siliwangi bisa sowan kemari. Iya. Jangan sampai nggak pada sowan. Iya, iya. Karena sayang-sayang. Intinya kita sebagai tim Mata Gaib Leluhur membuka jalan. Udah jauh-jauh kemana-kemana nggak taunya di sini ada. sini ada di Apalagi Depok. orang Depok langsung. Kadang-kadang orang Depok langsung nggak tahu bahwa di sini ada makom. Bahkan masyarakat di sini pun Mungkin jarang belum yang pada tahu, Iya, gitu. Ada sejarah yang sangat luar biasa di Ya, sini. gitu. Banyak yang dari sini, ada yang dari Bandung ya kemari Ki. Dari Banten. Dari Banten, banyak yang tirakat di sini. Banyak. Kalau yang dapat mandat atau wangsit perintah dari gurunya itu sering ke sini. Gitu. Pernah ada yang nginep sampai tirakat berhari-hari di sini, banyak. Gak apa-apa kalau mau tirakat nanti izin sama beliau itu Pak Isa, nanti di sini tanya aja di sini, tahu kok rumahnya nggak jauh dari sini, di Gang Gandaria 1 ya. Iya. Nah, sahabat, kalau mau datang ke makom Bukan makam. makom Ratu Jaya atau napak tilasnya ya. Nah, Napak tilasnya. pertemuannya dulu di sini. Pertemuan Prabu Jaya Dewata, para raja-raja dan para raja-raja pangeran dan terdahulu raden ya, ya. dan raden terdahulu. Nah, bertemu dengan beliau nih Pak Isan, Pak Isak ya. Bisa Pak Isa Isa Sanjaya. Pak Isa Sanjaya. Beliau Ada selalu Jaya ada juga. nih di sini. Tapi jujur sahabat, walaupun di sini terlihat sangat misterius ya, tapi di sini tuh energinya sangat positif. Gitu. Jadi adem. Jadi kita nih nggak ada merindingnya sama sekali. Alhamdulillah. Memang energinya sangat positif banget gitu loh. Tapi sangat bersyukur sekali jadi mengetahui nih sejarah yang sejatinya gitu. Ada lagi yang mau dijelasin ya? Udah cukup. Cukup ya. Insya Allah nanti biar nanti pada sowan kemari jadi tahu sendiri. Iya. Nah, mungkin kalau dijelaskan nanti katanya. Betul. Nanti biar kesini sendiri pada sowan, khususnya buat sedulur-sedulur semuanya, khususnya dari keturunan yang Prabu Siliwangi, sowan dah kemari, main ke Depok. Ya. Jangan sampai lupa dengan jejak leluhur, karena jejaknya leluhur itu rem juga buat kita ingat kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin Pak Isa ada yang mau dijelaskan ke sahabat Mata Gaib Leluhur nih sekali lagi. Saya rasa cukup. Cukup ya. Oke, cukup. Nah, sekarang dari tadi kan Kisari nih nggak berbicara sama sekali nih sahabat nih. Nah, saya mau bertanya nih kepada beliau. Nanya lagi komunikasi nih. Ada edukasi apa ataupun penjelasan apa nih dari Kisari? Monggo Ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah menyaksikan banyak sekali makom-makom tersebut ya, di makom Ratu Jaya khususnya. Kita telah banyak menyaksikan dari sejarah-sejarahnya tadi diceritakan oleh Aki Isa maupun saudara penembahan itu sendiri.
semuanya itu kembali kepada kita. Kenapa kita harus berpijak di makam tersebut? Pada hakikatnya itu semua hanya menunjukkan kekuasaan Allah kepada kita semua ya, untuk supaya kita benar-benar menyadari dalam hal ini bahwa ada sejarah yang pernah hilang di Ratu Jaya ini. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, hanya segelintir orang yang tahu. Untuk para sahabat mata gaib leluhur, dengan ini saya berpesan kepada sahabat-sahabat mata gaib leluhur, para pemirsa yang menyaksikan, bahwa agar kita selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kekuasaannya, yang telah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua, agar kita selalu rendah hati, tawadu, dan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menambah keimanan itu tidak cukup kita mendengarkan ceramah ya. Tidak cukup kita dengan mengaji, tidak cukup. Karena di sini banyak kalam-kalam ilahiyah yang tersirat untuk kita semua nih, untuk kita semua yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, dengan itu, dengan tapak tilas kita, dengan kedatangan kita ini hanya untuk mengungkap, bukan ingin mengetahui bagaimana para makhluk-makhluk Allah lain, tapi ingin supaya mengetahui bahwa ada ciptaan-ciptaan Allah selain manusia. Maka Allah telah berfirman, tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah padaku. Semuanya gunanya untuk menambah keimanan kita kepada Allah, agar kita lebih bertawakal lagi, lebih giat lagi beribadah pada Allah. Tujuannya hanya untuk itu, bukan hanya untuk kita memamerkan bahwa kita bisa melihat yang gaib, akhirnya kita jadi dongkak atau apa gitu kan. Jadi semuanya, kita semua ini hanya membangkitkan, ingin mengetahui kepada halayak ramai bahwa di sini ada loh tempat-tempat sejarah yang pernah hilang, yang pernah terlupakan oleh manusia. Di sini tadinya adalah tempat sebuah pertemuan, perseban para tetua-tetua kita, para orang-orang kiai-kiai di sini. Seperti tadi para leluhur di sini. Dan mereka di sini hanya intinya hanya menyebarkan agama Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka semua datang dari Eyang Prabu Siliwangi, dari Raden yang tadi datang itu, Natagiri. Itu semuanya datang, pangeran. Datang bukan hanya untuk sekedar memamerkan gua, aku ini adalah raja, tidak. Tapi datang kemari agar generasi yang akan datang itu tahu. Terakhir, saya hanya berpesan sekali lagi kepada pemirsa, khususnya para yang menyaksikan mata gaib leluhur. Saya hanya berpesan, mari kita ungkap perjalanan ini untuk menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat mata gaib leluhur semua, insya Allah sebelum kita selesai untuk pulang ya, untuk kembali ke base camp, marilah kita berselawat dulu. Mudah-mudahan selawat ini kita mendapatkan syafaat dari baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selamat sampai tujuan dan semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan segala pintu rezekinya, dibukakan segala pintu kesehatannya. Mudah-mudahan dari nikmat-nikmat tersebut kita pandai bersyukur. Marilah kita bersolawat.
Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tarhalu bil uqadu wa tanfariju bil urabu wadukna bil awaiju wa tunalu biragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wasobihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumila. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sobat pemirsa semua mata gaib leluhur, mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya buat kita selalu menunjukkan tempat-tempat bersejarah. Semoga tempat-tempat bersejarah yang tidak banyak diketahui bisa kita temuin. Amin. Nah, mudah-mudahan dari keturunan-keturunannya ya khususnya, dan buat orang-orang yang mau ziarah atau tapak tilas, insya Allah tapak tilas ke keramat itu bukan kita minta sesuatu, tapi di situ untuk mengingat. Iya. Gitu, untuk mengingat kita bahwa kita ini ada dulunya itu apa sih kalau bahasa kita mah, orang-orang terdahulu itu apa ya, orang-orang soleh gitu, ada orang-orang soleh khususnya di kampung-kampung tuh banyak orang-orang solehnya, keramatnya, tapi kadang-kadang pada cuek. Insya Allah mudah-mudahan tim Mata Gaib Leluhur ini sehat selalu buat mengkuak semua keramat-keramat yang belum banyak orang mengetahuinya. Sejarah tertutup. Ya, ingat sekali lagi, datangnya kita ke keramat itu bukan untuk meminta. Iya. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datang ke keramat cuma kita mau sowan. Datengin itu, jejakin bekas jejaknya beliau, kita jejakin lagi. Gitu. Insya Allah berkah. Amin. Ngalap berkahnya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Mata Gaib Leluhur, sekian dari kami. Semoga edukasi yang diberikan oleh Panembahan Ki Sahri menjadi tuntunan untuk kalian semua nih, agar tidak melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, jangan jadikan tontonan ini sebagai perdebatan, jadikanlah tuntunan. Salam Mata Gaib Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Syahidi ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Syahidi ya Rasulullah.